Merdeka. Merdeka. Baik, kawan-kawan semua, kembali lagi di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, yang dimana pada kali ini kita akan membicarakan tentang kekayaan intelektual, yang nantinya kita akan bahas-bahas atau diskusi, bahkan sharing-sharing juga dengan pembicara kita dari Kementerian Hukum dan HAM, kantor wilayah Provinsi Bali. Baik, mungkin izinkan saya dulu perkenalkan diri. Nama saya Eka Dwika Motama Putra, akrab dipanggil oleh kawan-kawan saya Dwika. Jadi saya akan memandu dari acara podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana pada kali ini. Jadi untuk narasumber kita kali ini sudah hadir Ibu Pramadianti. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, jadi Ibu Pramadianti ini adalah pembicara kita pada kali ini yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Provinsi Bali, yang dimana nanti kita akan menjelaskan tentang kekayaan intelektual itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya sedikit ngobrol sedikit sama Ibu. Gimana kabar Ibu di masa pandemi ini? Apakah sehat? Salam keluarga sehat? Oke, syukurlah sehat, Dek. Semuanya sehat. Nah, kami melaksanakan tugas selama PPKM ini melalui WFH. Kami bekerja dari rumah. Sama seperti kegiatan ini, lebih sering menggunakan aplikasi Zoom melalui virtual seperti itu. Baik, mungkin sedih rasanya saya jika kita tidak bisa bertemu secara langsung, dikarenakan himbauan dari pemerintah itu sendiri untuk meminimalisir kerumunan atau minimalkan dari kegiatan-kegiatan yang ada. Sampai tanggal 2 kemarin sudah dibilang juga sama Pak Jokowi bahwa PPKM level 4 ini diadakan sampai tanggal 2 Agustus. Mungkin kita hanya bisa bertemu lewat layar laptop saja atau daring aja. Iya, mohon dimaklumin dulu, nanti yang penting semua komunikasi kita bisa disampaikan dengan baik ke masyarakat. Apa-apa melalui daring, yang penting lancar kegiatan ini. Iya, nantinya saya harap juga nanti kawan-kawan yang menonton akan mendapat poin-poin informasi yang jelas setelah kita berdiskusi nanti ya Bu ya. Ya, betul sekali. Oke, jadi kita akan membahas tentang kekayaan intelektual. Mungkin kawan-kawan yang menonton nantinya agak bingung nih, kenapa sih tiba-tiba podcast dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana mengangkat suatu tema, yaitu kekayaan intelektual. Mungkin saya jelaskan sedikit, yang dimana Badan Eksekutif Mahasiswa terdiri dari beberapa bidang, khususnya pada kali ini bidang pengabdian masyarakat, melakukan suatu program kerja, yang dimana program kerja itu adalah sosialisasi hukum dan desa binaan, yang dimana kawan-kawan panitia mengangkat suatu isu permainan tradisional di desa Ole Marga Tabanan, yang nantinya permainan ini adalah permainan khas dari desa Ole tersebut, yang merupakan permainan anak-anak yang sampai sekarang pun masih dijalankan oleh anak-anak di desa Ole tersebut. Permainan ini hanya ada dan hanya dimainkan di desa Ole tersebut. Jadi kami dari kawan-kawan mahasiswa mengangkat isu ini untuk coba kami daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual dari desa Ole Marga Tabanan tersebut. Jadi seperti itu kawan-kawan, ngapa sih kita di podcast kali ini sampai mengundang narasumber yang sangat baik sekali, Ibu Pramadianti, yang menyempatkan waktunya untuk berbicara atau berdiskusi dengan saya di sini, agar teman-teman yang menonton juga mengerti tentang kekayaan intelektual itu seperti apa. Oke, jadi untuk di sini ada beberapa pembahasan Bu yang nanti kita coba berdiskusikan pembahasan tersebut. Mungkin yang pertama, banyaknya dari masyarakat awam yang belum mengetahui tentang KI atau kekayaan intelektual. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kekayaan intelektual, Bu? Saya persilakan. Baik, terima kasih Adik untuk pertanyaannya. Sebelum saya menjawab apa itu kekayaan intelektual, mungkin sejauh ini sudah banyak masyarakat ya yang sudah mengetahui tentang apa itu kekayaan intelektual.
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak juga masyarakat awam, khususnya masyarakat yang ada di pelosok desa yang masih sangat jarang sekali mendengar, apalagi mengetahui tentang apa itu kekayaan intelektual. Nah, KI itu atau kekayaan intelektual itu merupakan suatu hasil dari olah pikir atau kreativitas seseorang atau manusia yang mampu menghasilkan suatu produk ataupun proses yang dapat bermanfaat bagi manusia itu sendiri maupun bagi orang banyak dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya, seperti itu. Nah, adapun pembagian dari kekayaan intelektual itu, KI itu dibagi menjadi dua, yaitu KI secara komunal dan KI personal. KI komunal itu dipecah lagi menjadi 4, yaitu diantaranya yaitu ekspresi budaya tradisional, kemudian pengetahuan tradisional, kemudian indikasi geografis, dan sumber daya genetik, seperti itu. Ya, intinya ekspresi budaya tradisional itu adalah, saya jelaskan sedikit ya, apa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional adalah suatu ekspresi karya cipta, baik itu berupa benda maupun tak benda, ataupun kombinasi dari keduanya yang menunjukkan suatu keberadaan, suatu kebudayaan tradisional yang dipegang secara komunal dari turun-temurun, seperti itu. Contohnya seperti tradisi mogok-goakan maupun seperti tari rejang tingan, itu ada di Kelungkung. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian terkait pengetahuan tradisional, mungkin dapat saya jelaskan sedikit, adalah suatu karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan. Contohnya Astakosala Kosali maupun proses pembuatan kain tenun geringsing itu sudah dilakukan secara turun-temurun juga dan dikembangkan, dipelihara oleh suatu komunitas atau masyarakat setempat. Kemudian terkait sumber daya genetik, itu adalah merupakan tanaman ataupun tumbuhan, hewan ataupun binatang, jasa teknik atau bagian-bagian yang mempunyai nilai nyata atau potensial gitu. Contohnya seperti bunga rafflesia, itu juga masuk kekayaan intelektual kita. Kemudian potensi indikasi geografis, ini yang sudah sering sekali didaftarkan, Dik. Apa itu indikasi geografis? Adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang ataupun produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, ada faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya itu yang mampu memberikan suatu kualitas dan karakteristik tertentu pada barang ataupun produk yang dihasilkan. Contohnya yang sudah didaftarkan yaitu indikasi geografis yang sudah didaftarkan oleh kantor wilayah, yaitu seperti garam Amet, kemudian kopi Kintamani, kopi Robusta di Tabanan. Nah, semuanya ini salah satu contoh indikasi geografis yang sudah didaftarkan dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, dapat mengangkat perekonomian pada masyarakat setempat. Karena nilai jual dari produk maupun produk yang ada di suatu desa apabila sudah didaftarkan sebagai indikasi geografis memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu. Itulah keuntungan apabila kita mendaftarkan kekayaan intelektual itu. Nah, kemudian ada lagi kekayaan intelektual personal. Nah, kekayaan intelektual personal ini adalah suatu kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau individual. Nah, itu khusus itu kalau komunal itu secara bersama-sama atau kelompok, sedangkan kalau kekayaan intelektual personal adalah kekayaan intelektual yang bersifat individu gitu. Itu dibagi lagi menjadi dua, dipecah lagi, yaitu hak cipta dan hak milik industri gitu. Kalau hak cipta itu merupakan kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, kemudian seni, sastra, dan program komputer. Contohnya seni tari, lagu, musik, karya tulis, seni batik maupun pemrograman seperti itu. Kemudian kalau hak milik industri ini dibagi lagi menjadi 5 ya, yaitu ada paten atau penemuan di bidang teknologi, kemudian merek, suatu tanda pengenal, suatu barang ataupun jasa seperti merek Coca-Cola, mungkin yang sering minuman yang kita minum, kemudian Aqua, mie sedap. Kemudian itu merek itu ada dua, kami jelaskan, yaitu merek barang dan merek jasa. Kalau merek barang yang seperti saya jelaskan tadi, contohnya Coca-Cola, Aqua, mie sedap. Sedangkan merek jasa itu seperti contohnya jasa penjualan atau toko, yaitu Indomaret, jasa Telkomsel, seperti itu perbedaannya.
Kemudian kalau desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk seperti desain kemasan gitu. Sedangkan kalau rahasia dagang, ada lagi rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi. Gitu. Itu harus dirahasiakan, tapi bisa didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Kemudian satu lagi yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Itu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat elemen. Seperti itulah jenis-jenis dari kekayaan intelektual. Intinya dibagi menjadi kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual personal. Nanti ada pemecahannya lagi. Seperti itu, Adik ya. Silakan, Dik. Baik. Jadi jawaban dari Ibu Prama sangatlah baik. Jadi teman-teman semua nanti yang nonton bisa tahu ternyata kekayaan intelektual itu dibagi menjadi dua, menjadi hak komunal dan menjadi hak personal. Dan itu terdapat sub-sub dan jenis-jenisnya yang banyak sekali ruang lingkupnya. Iya, betul sekali. Oke. Jadi teman-teman itu di poin pertama saja sudah dijelaskan dengan baik sama Ibu Prama. Mungkin teman-teman nanti kalau emang seandainya mau mencatat atau merasa dirinya di desanya mempunyai kekayaan intelektual, nanti bisa dihubungin Bu Prama untuk mendaftarkan kekayaan intelektual yang ada di desa tersebut. Oke, Bu. Bisa sekali. Oke, jadi kita loncat ke pertanyaan kedua yang dimana apa sih pentingnya kekayaan intelektual dan mengapa harus mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Baik, Dik. Terima kasih, bagus sekali untuk pertanyaannya. Nah, kenapa kita itu perlu mendaftarkan kekayaan intelektual yang kita miliki? Yang sudah pasti tujuan utamanya adalah untuk melindungi kekayaan intelektual yang kita miliki, baik itu perlindungan secara hukum maupun perlindungan secara ekonomi, seperti itu. Perlindungan hukum di sini maksudnya adalah memberikan rasa aman bagi pemilik kekayaan intelektual itu sendiri, baik secara perorangan ataupun kelompok, atas aset berharga yang berupa hasil karya yang dihasilkan. Itu memang sangat berharga sekali, aset kekayaan intelektual itu lebih berharga dari yang lain ya sebenarnya ini. Kemudian manfaat lainnya adalah untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti adanya penjiplakan, kemudian pemalsuan, atau perbuatan curang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selain itu, manfaat lainnya adalah dapat meningkatkan kompetensi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi terkait kekayaan intelektual itu sendiri. Berarti banyak sekali manfaatnya ya, Dek ya. Kemudian dari semua manfaat tersebut tentunya akan memberikan suatu motivasi kepada para pemilik karya intelektual, baik itu karya cipta maupun industri, untuk dapat berkarya dan berinovasi lebih baik lagi, serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Dari sinilah terlihat jelas kalau kekayaan intelektual adalah wajib dilindungi oleh setiap orang yang memiliki karya tersebut. Lalu manfaatnya bagi negara apa? Yaitu melindungi hasil karya dari warga negaranya. Intinya itu saling melengkapi. Negara memberikan perlindungan secara hukum maupun ekonomi. Nah, dari itulah masyarakat harus berlomba-lomba sekarang untuk menyadari hal itu, bahwa itu sangat penting didaftarkan kekayaan intelektual itu. Jadinya jangan menunda-nunda lagi, karena semakin ditunda-tunda nanti lebih dulu orang lain yang mendaftarkan, itu yang berbahaya. Jadinya sebaiknya lebih cepat lebih baik. Gitu, Dek. Itulah intinya pentingnya kekayaan intelektual, kenapa harus didaftarkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Dek. Baik, Ibu. Jadi hati-hati tuh buat teman-teman atau kawan-kawan yang menonton, nantinya kalau asal menjiplak, karena kekayaan intelektual itu sudah dilindungi oleh hukum ya, Bu ya. Ya, tentu sangat dilindungi ya, Dek ya, untuk mendapatkan akses hak eksklusif dari seorang pendaftar kekayaan intelektual. Ya, jadi setelah kita membahas nih, Bu, tentang pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah itu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Bu, mengenai alur dari pendaftarannya, biar kita teman-teman juga nanti yang menonton bisa tahu pendaftaran kekayaan intelektualnya tersebut. Alur pendaftaran kekayaan intelektualnya itu ya, Dek ya. Iya, Bu. Biar teman-teman juga tahu gimana sih cara kita mendaftar kekayaan intelektual dan apa sih benefit-benefitnya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang benefitnya. Sekarang untuk alurnya nih, Bu. Bisa tolong dijelaskan. Sebenarnya
saat ini masyarakat itu sangat dimudahkan sekali dengan sistem pendaftaran kekayaan intelektual yang saat ini berlaku, yaitu melalui online mandiri, bisa diakses di mana saja dan kapan saja bagi setiap masyarakat. Nah, mereka bisa sebelumnya mereka harus masuk dulu ke situs tgip.go.id. Nah, di situs itu terdapat banyak sekali informasi-informasi terkait kekayaan intelektual. Di sana juga terdapat link ataupun situs lagi sub-subnya, yaitu untuk melakukan suatu pendaftaran maupun pencatatan kekayaan intelektual. Itu linknya itu berbeda-beda ya Dek ya, tergantung dari jenis kekayaan intelektual yang ingin didaftarkan. Apakah itu cipta, apakah itu merek, paten, jasa industri, itu beda-beda linknya untuk melakukan pendaftaran. Tetapi semuanya sudah bisa diakses secara online, mandiri. Nggak perlu jauh-jauh lagi datang ke kantor wilayah gitu. Kalau dulu kan masyarakat yang hadir ke kantor wilayah, datang ke kantor wilayah, bawa berkas, mohon diupload, mohon didaftarkan secara online. Kalau sekarang masyarakat sudah diberikan hak akses itu seperti itu. Nah, sebelum mereka melakukan pendaftaran, biasanya masyarakat diberikan untuk mendownload setelah masuk ke link itu ya, ke link situs contohnya mendaftarkan suatu merek, masuk ke merek.tgip.go.id. Nah, pada saat kita masuk ke link tersebut, di pojok kanan atas itu akan ada perintah untuk mendownload video ataupun tutorial dari pendaftaran merek tersebut. Jadinya kita bisa membaca dulu, kita bisa mempelajari dulu dan melihat video bagaimana cara melakukan pendaftaran. Intinya harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan menginput identitas pemohon secara lengkap. Kemudian setelahnya pemohon diminta untuk melakukan pembayaran PNBP gitu. Itu wajib karena pembayaran penerimaan negara bukan pajak ini memang wajib dilakukan sebelum melakukan pendaftaran suatu merek. Nah, setelahnya baru kita bisa melakukan pendaftaran setelah kita menunjukkan bukti pembayaran PNBP tersebut, baru kita diizinkan untuk melakukan suatu pendaftaran dengan mengisi formulir dan mengupload data dukung yang diperlukan. Itulah syarat utama yang harus dipenuhi. Itu beda-beda syaratnya, intinya harus melengkapi identitas, kemudian membayar PNBP, mengisi formulir, dan mengupload data dukung disesuaikan kembali dengan jenis-jenis kekayaan intelektual yang ingin didaftarkan. Itu semua sudah lengkap persyaratannya, apa yang saja yang harus dilengkapi itu melalui situs tgip.go.id ya, bisa diakses oleh siapa saja, oleh seluruh masyarakat terkait apa saja yang harus dilengkapi syarat-syaratnya. Nah, salah satunya, ini contoh lagi, jika ingin mendaftarkan cipta ya, jika semua berkas itu sudah diupload, maka akan dilakukan pemeriksaan formalitas oleh tim pemeriksa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian dilakukan verifikasi, dan jika permohonan ciptaan tersebut disetujui, maka bukti pencatatan hak cipta akan dikirimkan melalui akun pemohon yang digunakan pada saat melakukan pencatatan ciptaannya tersebut. Seperti itu. Saya rasa demikian deh, karena masing-masing KAI itu berbeda-beda linknya, namun yang pasti saat ini semuanya sudah didaftarkan secara online sistem. Nah, contohnya kalau mendaftarkan cipta itu melalui link ehakcipta.go.id, dgip.go.id, kemudian kalau merek melalui merek.dgip.go.id, paten pun begitu, jasa industri pun sama seperti itu. Jadi poinnya itu sudah membuat masyarakat lebih mudah lah untuk melakukan pendaftaran. Transparansinya itu lebih baik saat ini karena masyarakat tidak perlu lagi was-was karena ada tambahan biaya pungutan biaya yang lain, itu tidak ada. Semuanya sudah real sesuai dengan PNBP yang berlaku pada PP nomor 28 tahun 2019. Gitu deh. Kalau seandainya ada masyarakat yang masih kebingungan, sudah nonton videonya, kemudian sudah baca tutorialnya tapi masih bingung, boleh datang ke kantor wilayah, datanglah ke kami. Kalau seandainya di masa pandemi ini bisa melalui call center kami, seperti itu. Bisa dihubungi tanpa jauh-jauh lagi datang ke Kanwil gitu. Seperti itu adiknya. Kurang lebih seperti itu. Berarti untuk mekanisme dan alur pendaftaran itu sudah jelas ada di website resminya dari Kemenkumham tersebut. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk mendaftarkan kekayaan intelektual itu nggak susah kok, gampang banget. Dan nanti kalau emang seandainya kawan-kawan semua atau teman-teman semua ada kendala, bisa hubungi dari Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Provinsi Bali ya Bu. Bisa banget. Nanti kami akan sampaikan call center kami ya di akhir acara. Baik, jadi
setelah kita membahas tentang benefit, tentang alur, dan kita membahas juga awalnya tentang apa sih itu kekayaan intelektual, mungkin kita agak sedikit berbagi pandangan nih Bu mengenai apakah di zaman sekarang masyarakat Indonesia khususnya di Bali ini sudah tahu dan sadar terkait pentingnya kekayaan intelektual atau pendaftaran kekayaan intelektual tersebut. Mungkin dari pandangan Ibu sebagai pembicara di sini, gimana sih Bu, masyarakat Bali apakah sudah sadar tentang pentingnya pendaftaran ini atau belum Bu? Baik, terima kasih Dik terkait pertanyaan yang Adik sampaikan. Apakah sudahkah masyarakat tahu dan sadar akan pentingnya kekayaan intelektual? Sesungguhnya sudah banyak sekali sih orang yang berbicara dan tahu apa itu KI. Namun di sisi lain ternyata masih banyak juga masyarakat yang belum tahu dan belum paham tentang apa itu kekayaan intelektual. Itu berarti bahwa pengetahuan masyarakat tentang kekayaan intelektual itu belum optimal begitu. Artinya masyarakat yang berkepentingan saja yang tahu, sedangkan yang tidak berkepentingan ya tidak mau tahu begitu biasanya nih. Karena tidak ada kepentingan untuk apa saya tahu kan gitu, kebanyakan seperti itu masyarakat kita. Nah, karena begitu pentingnya KI di mata dunia, maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran kekayaan intelektual itu harus diarahkan secara serius dan terus disosialisasikan gitu. Itulah yang tanggung jawab kami Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat terkait pentingnya kekayaan intelektual itu sendiri. Nah, sejauh ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, yakni sudah sering sekali kami bekerja sama dengan ataupun menggandeng pemerintah Provinsi Bali dalam berbagai kegiatan sosialisasi maupun diseminasi terkait kekayaan intelektual dengan mengundang stakeholder terkait dan masyarakat dari berbagai kalangan. Kami sering sekali melakukan sosialisasi dengan mengundang Bapak Gubernur, kemudian Badan Riset Teknologi dan Inovasi Daerah. Kami sudah sering sekali ikut bekerja sama bersama mereka. Setiap kegiatan kami selalu menggandeng mereka dan menggandeng masyarakat dan stakeholder terkait lah, agar mereka paham dan semakin paham lagi terkait macam-macam dari kekayaan intelektual itu kan banyak itu. Biar setiap tahun itu kami selalu mengadakan sosialisasi di kantor wilayah terkait kekayaan intelektual ini. Seperti itu. Selain itu juga dalam rangka memberikan kemudahan ya dan percepatan pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual, kami juga sudah menjalin kerjasama pelayanan pendaftaran menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan kota seprovinsi Bali dengan membentuk unit layanan sentra kekayaan intelektual di 9 kabupaten kota, di mana sentra kekayaan intelektual tersebut ada dipusatkan pada Dinas Koperasi ataupun di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing dipusatkan di mana itu sentra kekayaan intelektualnya. Tapi yang pasti sejauh ini kami sudah melakukan kerjasama dengan seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali untuk membentuk hal itu. Selain itu juga pembentukan sentra KI ini juga telah dibentuk di beberapa universitas baik itu negeri maupun swasta, seperti di kampus Warmadewa, kemudian di Undiksa, di UNUD pun baru sudah terbentuk kemarin sentra kekayaan intelektual. Kemudian di ISI, Denpasar, dan kampus-kampus lainnya itu ada beberapa yang sudah juga. Jadi dengan adanya sentra KI ini, kita itu berharap bahwa masyarakat yang ada di daerah itu tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke Kanwil untuk melakukan konsultasi maupun untuk melakukan pendaftaran kekayaan intelektual. Karena dari seandainya masyarakat yang awam nih tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri, mereka bisa datang langsung ke sentra KI-nya terdekatnya di wilayah mereka masing-masing, seperti itu. Kalau ada yang di Tabanan, langsung aja ke Dinas Koperasi dan UMK yang ada di Tabanan. Semuanya sudah dipusatkan, semuanya ada tim-tim IT-nya yang mengetahui cara ataupun prosedur pendaftaran kekayaan intelektual itu. Kemudian kalau kita melihat tentang pengetahuan masyarakat, apakah ternyata masih banyak juga loh masyarakat Bali yang ada di pelosok-pelosok desa yang belum mengetahui terkait informasi-informasi hukum yang belum sampai di telinga mereka lah ya. Oleh karena itu guna mempercepat pemberian informasi hukum tersebut, berbagai layanan yang ada di kantor wilayah, maka
saat ini kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah membentuk Posyankumhamdes atau Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di 324 desa di seluruh Bali. Kami sudah meresmikan hal tersebut pada tahun 2020 kemarin di tanggal 21 Juli di seluruh Bali, diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, dihadiri oleh Bapak Gubernur Bali juga saat itu. Mana tujuan dari Posyankumhamdes ini membantu memberikan respon cepat lah kepada masyarakat untuk mengetahui terkait informasi-informasi hukum dan layanan-layanan yang diberikan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali di masa pandemi seperti ini. Seperti itu. Itulah tujuan kami membentuk Posyankumhamdes, salah satunya ya memperkenalkan apa itu kekayaan intelektual seperti itu. Kan banyak itu masyarakat desa yang karena mereka belum mengetahui informasi, jadinya mereka nggak mengetahui itu akses website, medsos mereka itu kan nggak tahu untuk mengakses link-link ataupun situs-situs dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan karya-karya yang mereka miliki. Padahal di masyarakat desa itu kan banyak sekali mereka menemukan ide-ide kreatif maupun karya-karya intelektual yang sangat berharga, yang tentunya sangat bisa didaftarkan sebagai kekayaan intelektual, baik itu cipta maupun kekayaan intelektual yang lainnya, industri yang lainnya, seperti itu. Nah, berbeda dengan seandainya dengan masyarakat yang sudah tahu dan paham akan KI di era yang semuanya serba digital ini, biasanya masyarakat melek dengan teknologi sudah biasa langsung mengakses informasi-informasi KI ya secara digital. Saat ini sudah banyak juga di-share melalui medsos maupun website yang ada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun kantor wilayah Kementerian Hukum HAM Bali. Sudah banyak banget ini di-share untuk terkait bagaimana proses pendaftarannya, apa pentingnya KI, itu semuanya sudah sering sekali di-publish ataupun di-share oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun kantor wilayah Kementerian Hukum HAM Bali. Nah, kalau kita lihat terkait sadar atau tidaknya masyarakat, nah biasanya nih kesadaran itu kan muncul dari inisiatif sendiri ya, inisiatif pribadi. Nah, jika masyarakat sadar bahwa pendaftaran KI itu penting ya, maka secara otomatis mereka akan segera mendaftarkan ataupun mencatatkan hasil karya intelektual mereka ke Direktorat Jenderal KI. Namun di masa ini kita masih sangat sering menemukan bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah sadar tapi justru terkendala di masalah ekonomi. Atau ada juga yang tidak tahu bagaimana masa depan pertumbuhan nilai ekonomi dari KI yang mereka miliki. Makanya mereka males nih, ogah-ogahan deh. Jadinya mereka mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. Jadinya karena tidak tahu manfaatnya apa, kemudian tidak tahu kemana harus akses, kemudian sudah tahu tetapi tidak punya biaya, itu banyak sekali kendala-kendala yang timbul di masyarakat. Seperti itu. Kemudian, kenapa saya katakan tadi terkendala ekonomi, Dek? Karena kan pendaftaran KI itu seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya diwajibkan untuk melakukan pembayaran PNBP atau penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan pada PP nomor 28 tahun 2019. Karena permasalahan itulah mungkin banyak masyarakat pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil ya, menengah atau UMKM yang belum melakukan pendaftaran KI atau merek yang mereka miliki. Itu sering sekali itu. Kan masa pandemi seperti ini banyak sekali masyarakat yang dirumahkan. Jadinya mereka lebih banyak melakukan membuat suatu usaha kecil di rumah mereka dengan dengan menjual usaha kayak dagang sate gitu, kuliner gitu kan bisa itu didaftarkan. Nah, jasa kulinernya itu bisa didaftarkan sebagai merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, perlu kami informasikan juga nih, Dik, bahwa saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan juga berupa keringanan biaya PNBP kepada para UMKM yang melakukan pendaftaran kekayaan intelektual. Sebagai contoh nih, pendaftaran merek yang secara umum itu biasanya kan dikenakan PNBP sebesar 1,8 juta. Tetapi kalau kita mampu melampirkan surat keterangan dan pernyataan binaan UMKM dari stakeholder di masing-masing wilayah, maka masyarakat tersebut bisa mendapatkan keringanan PNBP menjadi 500.000. Lumayan kan dari 1,8 menjadi 500.000 rupiah saja. Begitu pula dengan layanan KI lainnya, semuanya memiliki ada pilihan binaan UMKM. Jadinya masyarakat bisa memilih itu, tapi dengan syarat harus melampirkan surat keterangan binaan UMKM dari stakeholder di masing-masing wilayah mereka. Baik itu contohnya seperti di Dinas Koperasi mungkin,
dinas perindustrian, mereka bisa mencari di sana, tergantung di mana ditetapkan oleh pemerintah daerah mereka masing-masing. Nah, mungkin kalau biar masyarakatnya lebih sadar ya Dek ya, apabila kalau Provinsi Bali mungkin bisa setidaknya setahun sekali pada saat ulang tahun provinsi memberikan terobosan-terobosan berupa bantuan voucher ataupun voucher gratis ya, atau promo pendaftaran KI kepada masyarakat usaha mikro maupun masyarakat yang memiliki karya intelektual tetapi tidak mampu melakukan pendaftaran, tidak memiliki uang untuk melakukan pendaftaran. Mungkin di sana pemerintah provinsi bisa membantu menganggarkan itu di setiap tahun lah sekali, setiap tahun sekali lah intinya, berikan sekian kuota untuk sekian orang biar bisa mereka melakukan pendaftaran secara gratis. Jadinya mereka kan berlomba-lomba itu dengan semangat segera mungkin ya melakukan pendaftaran kekayaan intelektual. Nah, mungkin itu salah satu gebrakan ya atau terobosan yang bisa dilakukan oleh Provinsi Bali dalam mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual bagi masyarakatnya. Mungkin demikian Dik. Terlalu panjang saya bercerita mungkin nih. Ya, jadi jawabannya sangat bagus sekali Bu Prama. Dimana mungkin kawan-kawan semua ada nih teman-temannya yang punya, sekiranya mungkin ada yang punya coffee shop atau gimana, bisa didaftarkan sebagai hak merek nggih Bu? Nggih, hak merek itu, merek jasa kalau coffee shop. Merek jasa di Kemenkumham Kanwil Provinsi Bali. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Ditjen KI ya dia. Di Ditjen KI-nya. Oke, jadi selain mudahnya untuk mendaftarkan, ditambah juga ada keringanan juga dari negara, apalagi di masa seperti ini juga Bu ya. Iya. Jadi untuk teman-teman semua, apalagi di masa seperti ini pasti banyak ada usaha-usaha baru yang tiba-tiba muncul. Jadi bisa didaftarkan. Setelah itu ya fungsinya agar aman juga, dan benefit-benefit yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Prama juga mungkin nanti bisa diresapi terlebih dahulu. Oke Bu. Jadi masyarakat sekarang juga artinya masih ada yang masih belum tahu juga tentang KI. Dan ini juga pentingnya kami sebagai mahasiswa mengajak kolaborasi dari Kemenkumham untuk jadi mahasiswa menjadi agent of change agar merubah mindset dari masyarakat Bali yang dimana masih agak berpikir apa sih fungsi saya untuk mendaftarkan, sepertinya tidak perlu. Jadi inilah kolaborasi kami yang nantinya semoga masyarakat terbukalah pemikirannya tentang pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual tersebut ya Bu ya. Ya, betul sekali Dek. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah jika sudah terdaftar kekayaan intelektual maka suatu kebudayaan tersebut sudah terjamin keamanannya Bu? Kebudayaannya nih ya maksudnya ya. Baik, terima kasih Dek. Tentunya ya sudah pasti kalau suatu kekayaan intelektual sudah kita daftarkan, ya tentunya sudah terjamin juga perlindungan hukum yang kita peroleh dari negara. Karena pendaftaran kekayaan intelektual itu pendaftaran kekayaan intelektual secara keseluruhan akan dilindungi apabila sudah didaftarkan maupun dicatatkan. Satu contoh, kalau adik mendaftarkan sebuah merek, maka semua unsur dalam merek tersebut, baik kata maupun logo yang ada dari merek tersebut pastinya sudah terlindungi. Tidak boleh lagi didaftarkan oleh pihak lain. Siapa cepat dia yang dapat gitu. Karena perlindungan hukum kekayaan intelektual seperti merek ini biasanya berdasarkan sistem first to file deh. Ya, siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, merek itulah yang dilindungi pertama kali oleh negara. Itulah salah satunya ya, pasti terlindungi itu, pasti terjamin oleh negara. Perlindungan hukumnya baik secara hukum maupun ekonomi para pemilik kekayaan intelektual. Kemudian apabila kita berbicara tentang kebudayaan ya, khususnya kebudayaan Bali yang merupakan identitas pariwisata Bali yang mampu memberikan manfaat dan kehidupan bagi masyarakat Bali termasuk kehidupan pariwisata. Saat ini pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Riset Badan Riset dan Inovasi Daerah bekerjasama dengan kami, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sedang gencar-gencarnya nih Dek melakukan inventarisasi sebelum PPKM ini ya. Kami sedang gencar-gencarnya melakukan inventarisasi maupun pencatatan
semua kekayaan intelektual komunal, baik itu ekspresi budaya tradisional maupun pengetahuan tradisional, untuk dicatatkan dalam pusat data Kementerian Hukum dan HAM ataupun di database-nya ya, maksudnya di database pusat data Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual daerah seperti itu. Sehingga nantinya akan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap adanya klaim dan pemalsuan terhadap kekayaan intelektual yang ada di Bali. Itu mencegah sekali. Kita memberikan perlindungan dari semua kekayaan komunal ya, khususnya nih ya untuk kebudayaannya ya, komunal yang ada di Bali, baik itu EBT, pengetahuan tradisionalnya, IG-nya maupun yang lainnya, itu bisa terjaga keamanannya apabila kita segera mencatatkan kekayaan intelektual tersebut melalui database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Begitu. Maka intinya kalau sudah kita melakukan pendaftaran maupun pencatatan, segala jenis kekayaan intelektual baik itu personal maupun komunal itu sudah barang tentu akan terlindungi, gitu deh ya, dijamin perlindungannya oleh negara. Seperti itu deh intinya. Oke, berarti sangat terjamin sekali ya Bu, jika kita sudah mendaftarkan kekayaan intelektual kita. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup sesi diskusi kita, sharing-sharing di podcast ini. Bagaimana jika ada seseorang yang sudah mendaftarkan kekayaan intelektualnya, tiba-tiba digugat oleh seseorang ataupun ditiru atau dijiplak? Kira-kira bagaimana ya Bu? Mereka bisa melakukan, apabila maksudnya Adik, berarti seseorang itu sudah melakukan pendaftaran gitu? Sudah melakukan pendaftaran atau belum? Sampun udah melakukan pendaftaran dan dilanggar seperti itu. Dilanggar maksudnya ada yang melakukan keberatan seperti itu ya? Iya Bu. Bisa saja itu diselesaikan dengan cara mengajukan proses keberatan ataupun pengaduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, juga bisa secara online juga. Tapi sebelumnya lebih baik dilakukan secara mediasi dulu deh ya, sebelum kita ke ranah pengadilan. Kalau seandainya suatu merek itu kan biasanya diselesaikan di pengadilan niaga gitu. Namun ada juga alternatif lain, sebelum masuk ke ranah pengadilan, kedua belah pihak itu dimediasi dulu ataupun di arbitrase ya, dilakukan arbitrase dulu, mereka diselesaikan secara baik-baik dulu. Seandainya pihak yang melanggar hak kekayaan intelektual itu berkenan lah, setidaknya mereka tuh maulah merubah nama merek yang mereka ambil dari pihak lain tuh, berubah, janganlah itu digunakan lagi seperti itu. Etikat baiklah harus dilakukan oleh pihak yang sudah melanggar itu. Tapi kalau seandainya dengan etikat baik masih tetap saja bersikukuh itu yang melanggar itu tetap melakukan pendaftaran, intinya itu bisa diajukan ke ranah pengadilan melalui pengadilan niaga gitu ya. Itu ada prosesnya, itu bisa nanti di melalui situs DGIP itu sudah lengkap semuanya, bagaimana proses mengajukan keberatan maupun pengaduan gitu deh ya. Kalau biasanya sih kalau seandainya ada pengaduan itu kan, kalau pengaduan itu kan biasanya melalui delik aduan deh. Kalau seandainya ada yang datang ke kantor wilayah mengajukan maupun menyampaikan adanya pelanggaran KI, kami dari kantor wilayah memiliki tim PPNS gitu deh, penyidik pegawai negeri sipil, mereka lah yang akan membantu turun ke lapangan, mendatangkan kedua belah pihak untuk memediasi. Seandainya pada saat proses mediasi mereka tidak bisa diselesaikan, ya terpaksa harus menuju ke ranah pengadilan gitu. Di pengadilan niaga biasanya gitu deh ya. Bisa bersurat ke kantor wilayah, bisa, nanti akan diselesaikan oleh tim PPNS kami, dibantu untuk dimediasi. Seandainya tidak bisa secara etikat baik, bisa diajukan ke pengadilan seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Dek. Oke, jadi sudah ada beberapa pembahasan yang sudah dijawab dengan baik oleh Ibu Prama dari Kemenkumham. Mungkin sesi untuk kita diskusi dalam podcast ini bisa kita tutup. Mungkin dari Ibu Prama, apakah ada kata-kata penutup untuk kawan-kawan semua yang nantinya menonton podcast ini dan ingin untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya? Oke, ada pesan-pesannya Bu? Baik, mungkin statement terakhir di podcast ini ya. Ya intinya sih kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sangat mengharapkan sekali pada masyarakat
khususnya masyarakat Bali, para pemilik karya intelektual agar lebih antusias dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektual yang dimiliki. Yang sudah pasti akan memiliki manfaat-manfaat yang sangat besar bagi masyarakat itu sendiri, yaitu hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi dari kekayaan intelektual yang mereka hasilkan. Untuk itu, ayo segera daftarkan kekayaan intelektual Bapak Ibu sekalian sebelum didahului oleh orang lain, karena sayang sekali loh kalau sudah terlanjur jalan bisnisnya, kemudian di tengah jalan ternyata sudah ada yang lebih dulu mendaftarkan KI kita atau merek kita, ya sangat disayangkan sekali ya. Itu sebelum terlambat, ayo segera kita daftarkan merek kita melalui online mandiri. Nanti apabila ada kesulitan maupun kendala, silahkan datang ke kantor wilayah. Kami siap melayani teman-teman sekalian untuk memberikan informasi terbaik terkait kekayaan intelektual ini. Demikian, Dik. Terima kasih. Baik, mungkin terima kasih Ibu, dan ingat kawan-kawan, kalau emang seandainya nanti kawan-kawan telah menonton video dari kami, silakan disebarluaskan agar masyarakat Bali sadar tentang pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Prama, dan saya meminta maaf. Saya minta maaf jika saya ada salah kata atau menyinggung hati Ibu. Saya mohon maaf Ibu. Saya juga mohon maaf apabila ada pada saat penyampaian tadi ada yang kurang mungkin ataupun tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, Dek, untuk undangannya. Semoga kedepannya kita bisa menjalin kerjasama lagi untuk bisa melakukan podcast seperti ini lagi ya, tentunya dengan topik-topik yang jauh lebih menarik lagi. Terima kasih.